Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang observasi usaha dari sudut pandang hukum. Di sini saya bersama rekan saya telah mengobservasi dua usaha, yakni Retail Sersi dan F&B Melor. Di sini saya Ulfa Ramadhani bersama rekan Saya Muhammad Hafiz Abdillah. Selanjutnya, daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah sebuah dokumen resmi yang mencatat keberadaan suatu entitas usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun besar. Proses ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum dan administratif yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, perusahaan harus terdaftar di instansi terkait agar diakui secara sah dan memperoleh izin untuk menjalankan usahanya. Daftar perusahaan ini sangat penting untuk melindungi legalitas dan perlindungan hukum dengan manfaat mempermudah akses pembiayaan, peningkatan reputasi bisnis, dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah interaksi atau kegiatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam konteks perdagangan, industri, atau profesional. Hubungan ini bisa terjadi antara berbagai entitas. Hubungan bisnis toko retail sersi berbasis kepercayaan tanpa kontrak tertulis yang bersifat informal. Hubungan bisnis F&B Melor berbasis kepercayaan fleksibel tetapi mendasarkan operasional pada hubungan baik. Tanpa kontrak formal dalam hubungan bisnis dapat beresiko pada kelangsungan usaha dikarenakan tidak memiliki kontrak formal yang bersifat mengikat. Selanjutnya, perjanjian dengan pihak lain. Dalam dunia bisnis, perjanjian dengan pihak lain merupakan hal yang krusial. Perjanjian ini pada dasarnya adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang isinya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu hubungan bisnis. Di sini terdapat persentase untuk keberhasilan dan kegagalan usaha yang menjalankan usahanya tanpa perjanjian yang formal. Keberhasilan usaha yang tidak memiliki perjanjian formal adalah 40%, sedangkan kegagalan usaha tanpa perjanjian formal adalah 60%. Selanjutnya, legalitas dan perizinan. Legalitas dan perizinan usaha adalah aspek penting dalam menjalankan bisnis. F&B Melor sudah memenuhi legalitas, sedangkan toko retail sersi masih informal dengan tidak dimilikinya legalitas usaha. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Hafiz, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ulfa Udaya. Saya akan melanjutkan presentasi hasil dari observasi pada dua usaha UMKM, toko sersi dan F&B Melor. Selanjutnya ada hasil usaha. Apa itu hasil usaha? Hasil usaha adalah pencapaian yang diperoleh dari aktivitas bisnis. Hasil usaha bisa berupa keuntungan finansial, peningkatan pangsa pasar, reputasi yang lebih baik, atau pencapaian tujuan bisnis lainnya. Dengan target pelanggan dari berbagai kalangan, menggunakan indikator keberhasilan berdasarkan keuntungan volume penjualan dan kepuasan pelanggan, toko sersi dan F&B Melor meraup kurang lebih 2 juta rupiah per harinya. Itu adalah penghasilan kotor yang dilaporkan dari pemiliknya langsung. Selanjutnya ada sengketa dan risiko hukum. Sengketa usaha adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Sengketa ini dapat muncul karena berbagai alasan. Risiko hukum adalah presentasi kerugian atau masalah hukum yang mungkin dihadapi oleh suatu usaha. Risiko hukum dapat muncul karena berbagai hal. Pada kedua toko yang kami observasi, mereka berdua ngeklaim belum pernah terlibat sengketa pada Retail Sersi dan F&B Melor. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis SWOT. Pada analisis SWOT terdapat strength yang merujuk pada kekuatan atau keunggulan eksternal yang dimiliki oleh suatu usaha atau perusahaan. Ini mencakup segala hal yang menjadi faktor pembeda atau keunggulan kompetitif seperti sumber daya yang kuat, kemampuan khusus, reputasi yang baik, teknologi yang canggih, atau keahlian yang dimiliki. Para toko servis sendiri memiliki kelebihan seperti toko yang bersih dan rapi,
Dan F&B Melor memiliki kelebihan mengikuti zaman, yaitu dapat diakses pada ojek online. Pada weakness atau kelemahan, dalam analisis SWOT merujuk pada faktor internal yang dapat menghambat kinerja atau pertumbuhan suatu usaha. Ini adalah area di mana usaha tersebut kurang kuat atau memiliki kekurangan dibandingkan dengan pesaing. Pada retail sersi, tidak ada izin formal, rentan risiko hukum, ketergantungan pada pemasok tanpa kontrak. Pada F&B Melor, kurang branding, pengelolaan informal, ketergantungan pada pemasok tanpa kontrak. Pada opportunities, dalam analisis SWOT, opportunities atau peluang merujuk pada faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu usaha untuk meningkatkan kinerja, pertumbuhan, atau keuntungan. Ini adalah situasi positif di luar kendali usaha yang dapat diberikan peluang untuk berkembang. Pada retail sersi, kolaborasi dengan mitra strategis untuk ekspansi, dan F&B Melor, peluang inovasi dan digitalisasinya. Pada threats atau ancaman, merujuk pada faktor eksternal yang dapat membahayakan kinerja, pertumbuhan, atau keberlangsungan suatu usaha. Ini adalah situasi atau kondisi negatif di luar kendali usaha yang dapat menimbulkan tantangan atau resiko. Pada retail sersi, risiko hukum, dan F&B Melor, yaitu perubahan tren atau fluktuasi harga bahan baku. Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa usaha mie Melor milik Torik telah menunjukkan kegigihan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa selama 3 tahun. Torik telah berhasil menavigasi tantangan dunia bisnis kuliner dan menjadikan Melor sebagai sumber penghidupannya. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi rasa unik yang menjadi ciri khas dari Melor yang membedakannya daripada pesaing. Meskipun Torik telah menunjukkan kepiawaiannya dalam beradaptasi, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk memajukan Melor. Sistem pengelolaan yang masih informal dapat dikembangkan menjadi lebih terstruktur agar memudahkan pengendalian dan ekspansi usaha. Formalisasi hubungan dengan pemasok melalui perjanjian tertulis juga penting untuk meminimalisir risiko dan menjamin kelancaran operasional. Torik patut berbangga karena Melor telah memenuhi persyaratan legalitas dan memiliki izin usaha yang sah. Hal ini menunjukkan komitmen Torik dalam menjalankan usaha sesuai aturan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dengan fondasi yang kokoh. Melor memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Inovasi dan kreativitas akan menjadi kunci bagi Torik untuk menjaga daya saing Melor di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan terus mengembangkan diri, memanfaatkan peluang, dan meningkatkan profesionalitas, Torik dapat membawa Melor menuju kesuksesan yang lebih gemilang. Selanjutnya, kesimpulan untuk retail sersi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan pada toko sersi ialah berdasarkan analisis terhadap usaha toko retail yang dijalankan oleh Pak Doni Saputra, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Lokasi yang strategis, tanpa biaya sewa, harga produk yang terjangkau, dan hubungan yang baik dengan pelanggan serta pemasok menjadi kekuatan utama untuk mendukung daya saing usaha di pasar. Namun, usaha ini juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan seperti tidak adanya izin usaha resmi, tidak adanya branding yang membedakan produk, serta sistem bisnis yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kelemahan ini dapat meningkatkan risiko hukum dan membuat usaha menjadi kurang stabil, terutama jika dibandingkan dengan kompetitor yang sudah lebih terorganisir. Peluang yang ada sangat besar, mengingat permintaan barang-barang kebutuhan sehari-hari di kalangan masyarakat sekitar, serta kemampuan usaha ini untuk mengikuti tren pasar tertentu. Namun ancaman utama yang perlu dihadapi adalah persaingan dari usaha yang lebih profesional, risiko hukum karena ketiadaan izin usaha, dan ketergantungan pada pemasok yang tidak memiliki kontrak formal. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.